Keterbatasan situ sudah pastilah, keterbatasan itu sudah pasti. Tapi kalau kami berpikir bahwasanya Cilegon punya APBD sekian, PAD sekian, harusnya bisa berbuat di masyarakat itu bisa banyak. Tapi kan lebih banyak. Jangan berhenti dikasih kesempatan. Pak. Ya, tetap masyarakat. tetap dan bahkan akan lebih enak kita di luar untuk bisa terus mendorong kebutuhan masyarakat itu. Enaknya dalam artian ya tidak punya beban ya. Nggak ada yang nitip lagi Pak. Gitu. Artinya ya saya yang menitip akhirnya. Iya, saya menitip. Tapi kan ada pokir yang susah dijalanin gitu, misalkan oleh pihak eksekutif dari ajuan dari DPRD sendiri gitu. Ada. Bahkan ini saya secara pribadi saya secara pribadi di reguler ini saya mengusulkan untuk rehab sekolah, pemagaran. Kepentingannya karena kalau tidak dipagar itu sekolah yang ada di lingkungan Cibeber, banyak orang banyak orang yang memanfaatkan ketidakamanan itu. Iya. Terus juga papingisasi di sekolah itu, walaupun ternyata setelah di ini ada hal-hal yang kurang, ya udah nggak masalah. Tapi yang pasti ini harus ada istilahnya pertanggungjawabannya gitu. Karena ini sebuah aspirasi yang bukan kehendak sendiri. Saya pengen ini, saya pengen itu, enggak gitu. Ini sebuah aspirasi dari sisi pendidikan untuk bisa dibantu gitu tuh. Itu pas di tahun ini saya mengalami itu. Senilai kurang lebih 400-an saya itu. Artinya hilang kan akhirnya pokok pikiran saya di tahun ini gitu tuh. Tapi ya kita harus legowo juga dengan alasan-alasan ini dan lain sebagainya. Yang pasti ini harus dilakukan lagi di perubahan. Paling minta seperti itu kan. Ya artinya lagi-lagi ini bukan satu hal yang harus diabaikan. Karena ini amanah lagi-lagi. Prioritas ya. Dan kami juga mengajukan bukan berarti mengasih PHP ke orang kan gitu tuh. Orang mengharap-harap akhirnya makan. Halo Cis Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Podcast. Luar biasa banget Bang, hari ini ada tamu yang spesial. Ya, boleh kenalin dulu Bang? Ya, ini Pak Haji Babay Suhaimi, anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini menjelang akhir-akhir periode 2019-2024 ini sibuk nih pasti Pak. Iya, sangat sibuk Pak. Ini juga jujur nih, sebetulnya mah kurang sehat saya ini. Oh gitu. Iya, karena emang ini paripurna pengesahan yang membutuhkan quorum 2/3 ya kehadirannya, 27 anggota dari 40. Ya mau nggak mau. Tadi juga bener diminta kehadiran ya sangat gitu. Ya udah, karena emang udah kewajiban juga ya. Iya. Emang saya juga lupa jujur sama podcast hari ini ya, tapi tertolong dengan paripurna akhirnya. Mohon maaf ini. Hampir batal kita nih. Tapi terima kasih nih Pak sudah hadir di sini. Nah, mumpung ada Pak Babay nih, Gin, apa yang mau kita bahas hari ini? Oke, bicara soal anggota DPRD nih Pak, tentu tak bisa lepas dari pokir ya Pak. Pokir atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan agar diperjuangkan. Iya. Nah, betul. Pak Babay ini pernah mengkritisi ya soal pokok pikiran yang dianggap tidak memiliki skala prioritas, lebih memprioritaskan hibah kepada organisasi atau kelompok tertentu daripada mengakomodir kepentingan masyarakat yang tertuang melalui pokir. Nah, boleh tidak Pak Babay menceritakan soal ini Pak? Gitu. Ya, mungkin saya awali dengan pokir ini atau pokok-pokok pikiran ini sebuah amanah ya. Amanah undang-undang. Karena struktur dari APBD itu sendiri kan salah satunya pokok-pokok pikiran dari anggota dewan itu sendiri gitu tuh. Dari 3 instrumen menurut saya. Satu, dari kebutuhan berjenjang masyarakat mulai dari RT sampai ke tingkat levelan kotanya.
kebutuhan OPD yang mempunyai kepentingan terhadap pekerjaannya, dan yang terakhir ya pokok-pokok pikiran. Artinya ya ini betul-betul merupakan sebuah instrumen yang tidak boleh diabaikan. Betul. Kalau permasalahan saya pernah mengkritisi hal seperti itu, saya sering bicara di kesempatan-kesempatan rapat gabungan atau ya rapat-rapat yang mau mengakomodir tentang kepentingan masyarakat. Itu bukan karena hanya kepentingan dewan itu sendiri, tapi ini emang sebuah amanah dari undang-undang untuk bisa dilaksanakan. Kalau permasalahan hibah, ya paham saya itu satu hal yang mungkin tidak bisa diabaikan, akan tetapi skala prioritasnya harus berbicara kesejahteraan. Karena kita beranggapan atau mungkin mempunyai persepsi yang sama bahwasanya hibah itu kan sesuatu yang habis pakai lah ya. Betul. Dalam artian kemanfaatannya, hibah itu sendiri hanya kelompok dan orang-orang yang mungkin notabene membutuhkan dana-dana buat operasional kegiatan sebuah organisasinya atau sebuah yayasannya atau kepentingan kelompoknya. Ya walaupun itu juga ada hak lah, tapi berbicara skala prioritas ya lagi-lagi ini betul-betul harus digalinya dari kepentingan masyarakat yang emang itu sebuah hal yang mendesak. Mungkin pemikiran itulah yang saya sampai mengkritisi hal-hal seperti itu. Lagi-lagi ini pokir sebuah amanah undang-undang yang emang harus dilakukan. Bahkan kalau bahasa pokok pikiran itu dibatasi oleh angka, dalam artian misalkan anggota dewan sekian-sekian, itu sebetulnya tidak pas untuk sebuah pelaksanaan. Karena kebutuhan masyarakat kan itu tidak bisa diukur dengan angka gitu. Kebutuhan masyarakat itu ya tidak bisa dipatok harga kasarnya kan gitu ya. Unlimited. Iya. Dan itu harus menjadi bahan kajian juga nanti ke depan. Tapi kan secara realita kan pemerintah sendiri dalam kenyataannya dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sendiri, yang tidak terbatas tadi, realitanya pemerintah juga punya keterbatasan terutama soal anggaran itu Pak ya. Nah itu gimana Bapak ngelihat antara bagaimana menetapkan skala-skala prioritas tadi Pak? Iya, keterbatasan itu sudah pastilah, keterbatasan itu sudah pasti. Tapi kalau kami berpikir bahwasanya Cilegon punya APBD sekian, PAD sekian, harusnya bisa berbuat di masyarakat itu bisa banyak lah. Lebih banyak. Lebih banyak. Kita dengan hanya 43 kelurahan, 8 kecamatan, luas wilayah juga tidak seberapa luas dan jumlah penduduk juga hanya 400 ribuan. Itu dengan APBD kita yang hampir 2 triliun, bahkan tadi juga pengesahan pertanggungjawaban 2023 kemarin di angka 1, sekian gitu, 18 kurang lebih kan gitu. Itu bisa karena berbicara kebutuhan mah yang nggak akan pernah ada kata habis Pak ya. Kata habis sebetulnya gitu ya. Tinggal secara profesional aja dibaginya itu dengan baik gitu tuh. Ya angka 2 triliun itu untuk wilayah yang kecil dibanding kota Tangerang, dibanding Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang. Ya termasuk salah satu yang tertinggi juga kan. Iya, kalau mengibaratkan sekian triliun dibagi dengan jumlah penduduk kan kita paling besar mungkin. Iya, betul. Rasio untuk bisa pembagian dan memahami apa hal yang harus seperti apa kita lakukan kan itu. Ya bahasa sederhananya kita sebetulnya Mas yang tertinggi lah kan gitu dari pembagian PAD dari APBD itu sendiri dengan jumlah penduduk yang ada. Ya tinggal dibagi aja gitu tuh, kita sama-sama tahu angka-angka itu. Tidak harus saya jelaskan secara rinci kan gitu. Iya betul. Nah pokir itu kan asalnya kan dari aspirasi masyarakat teman ya, dan itu kan artinya tidak hanya terbatas diserap itu pada masa reses itu kan. Artinya setiap waktu itu sebenarnya anggota dewan itu hanya menyerap. Ya itu hanya apa
momentum Iya, saja. momen aja. Tapi, Momen saja untuk bisa menyerap aspirasi dari ya, masyarakat. nah, tapi kan pada kenyataannya kan setiap Iya. hari itu ada aja kan orang datang, orang yang curhat, orang yang ngadu. Betul. Marwah anggota dewan tuh adanya di situ sebetulnya. Kenapa saya sebut ini sebuah marwah anggota dewan? Karena kita ketemu masyarakat itu dari urusan yang kecil sampai yang besar kita dapat. Iya. Ngomong kasarnya urusan dari sejadah sampai harap jadah. Katanya kan itu ya. Iya, iya. Itu kami kena gitu tuh hal-hal seperti itu. Ya bukan berarti apa istilahnya aspirasi masyarakat yang tidak bersinggungan dengan kepentingan halayaknya ya tidak perlu harus kita sampaikan kan seperti itu. Tapi setidaknya marwah anggota dewan itu adanya di salah satunya mewujudkan aspirasi masyarakat itu Nah, sendiri. yang saya penasaran itu terutama Pak Ajin ya, dalam memperjuangkan pokir-pokir itu atau aspirasi-aspirasi masyarakat yang akhirnya menjadi pokir, itu bagaimana memperjuangkan aspirasi itu sehingga akhirnya jadi entah kebijakan, entah program yang akhirnya bisa dirasakan sama masyarakat. Gitu. Iya, pengawalannya yang memang harus terus kita lakukan, kita mengajukan sesuatu itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan ya kalau kita tidak selalu kawal bisa jadi ada hal-hal yang mengganjal, mengganjalnya di tengah sliding biasanya. Iya, entah itu lupa apa, entah itu gagal apa dan lain sebagainya kan. Yang terjadi kan seperti itu. Karena kan banyak pihak juga menganggap persoalannya lebih prioritas dibanding yang lain. Kadang kan begitu Pak. Dan lagi-lagi tadi ya fenomenanya pokir ini cukup menariknya itu ya kadang keterlambatan dalam pelaksanaan. Yang harusnya mah ya yang sesuai dengan jadwal ditentukannya molor sampai waktu yang mungkin di menit-menit akhir lah pelaksanaannya. Ini juga kan menjadi sebuah masalah. Walaupun itu sebuah teknis lah ya, tapi kalau mengibaratkan pekerjaan ya mereka kan dari tahun ke tahunnya mengerjakannya sama gitu. Iya, kalau kami kan mengibaratkan pekerja outsourcing ya, yang hanya per 5 tahunan kan gitu. Jadi wajar kalau pemahaman kami dalam banyak halnya ada sedikit berkurangnya. Tapi kami yakinlah selaku anggota dewan semua juga mempersiapkan segala sesuatu untuk memahami tupoksinya. Kami paham tupoksi pengawasan, kami wajib paham juga tupoksi anggaran, berikut juga dengan tupoksi legislasinya gitu. Pak, kalau misalkan berbicara kebijakan dan program sendiri itu ya Pak tentang pokir itu, bagaimana sih dari pihak eksekutif itu ya meninjau gitu atau melihat pokir dari DPRD Cilegon untuk jangka pendeknya, jangka menengah atau jangka panjangnya gitu? Iya, yang kami rasa pelaksanaan pokok pikiran ini kan bukan terpusatnya bukan ya, tapi emang kebanyakan di sarana prasarana ya, di anggaran-anggaran yang berhubungan langsung dengan misal perbaikan jalan, misal perbaikan sungai, misal perbaikan yang berhubungan dengan jalan lingkungan. Iya, berhubungan dengan apa istilahnya sarana prasarana publik ya, sarana prasarana masyarakat yang untuk bisa jalan tuh dilihat baik ya, tatanan pembangunan itu bisa dirasa dengan enak dilihat kan itu. Tapi lagi-lagi juga dalam hal jangka panjang, jangka pendek, jangka menengahnya, kasarnya pokok-pokok pikiran mengenanya itu kayak seolah-olah pengen simsalabim lah. Misalkan misalkan masyarakat pengen butuh paving block ya, itu berebut pengen tahun ini. Kan berbicara skala prioritas itu kan betul. Ya kebutuhan yang emang bener realnya kan gitu tuh. Ya contoh lah gitu tuh. Misalkan normalisasi kali lah, normalisasi sungai ya, itu kan berhubungan dengan banjir tahunan atau mungkin juga ya hal-hal yang emang real butuh masyarakatnya itu benar-benar dirasa dalam jangka pendeknya. Gitu.
Kalau berbicara jangka panjangnya, saya rasa pokok-pokok pikiran tidak menyentuh ya. Saya rasa tidak menyentuh berbicara jangka panjang. Dalam arti jangka panjang itu pemanfaatan kan gitu tuh. Oh Ya. iya. Ya. Ya kalau jalan sudah dipaving atau dibetonisasi, berarti jangka panjangnya sekian tahun tidak akan pernah diperbaiki lagi kan, mungkin ngimbas ke hal seperti itu aja. Ya. Ya ini Pak, apa namanya tadi Tidak terbatas juga di sarana prasarana juga ya. Ya di pendidikan juga kita mungkin bisa membantu gitu. Oh tuh. iya. Iya. Di pendidikan Kesehatan kita bisa mungkin, Pak, ya? membantu. Iya. Di kesehatan juga ya kita bisa dengan bisa menginikan posyandu. Kalau di pendidikan kita ya membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan, misal gitu tuh rehab ruang Oh iya. kelas atau mungkin juga rehab jalan yang tadinya semen dibikin paving. Karena kalau pavingisasi itu kan ramah lingkungan ya daripada semenisasi. Iya gitu betul. tuh, ya. Karena lebih menyerap ya. Iya, karena menyerap. Pak, kalau menurut Bapak nih sejauh ini pokir-pokir yang diajukan oleh DPRD gitu ya, Iya. apakah sudah maksimal untuk para eksekutif mempertimbangkan sebagai kebijakan atau program? Kalau maksimalisasi itu mah wajib. Karena tadi amanah undang-undang, Pak. Iya, kan di awal saya sebutkan instrumen dari APBD itu sendiri kan hanya 3. Yang di awal saya sebutkan itu kepentingan OPD-nya, jenjang aspirasi dari tingkat bawah sampai ke level kotanya, dari RT sampai ke wali kota Pak. iya, ada musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang kota kan itu untuk jenjang sebuah keinginan itu. Dan kami punya pokok-pokok pikiran dan itu ada gitu tuh aturan itu. Jadi maksimalisasinya ya emang dari aturan itu sendiri juga ya harus bahasa prioritas. Artinya dari pihak eksekutif sendiri tetap Mengakomodir, Mengakomodir, sangat mengakomodir. Bahkan kalau tidak mau mengakomodir itu hal yang melanggar. Iya, betul. Artinya hal yang melanggar gitu tuh. Mau tidak mau, terlepas tadi pelaksanaannya ada secara teknis kekurangan, yaitu mah teknis lah. Yang pasti ini harus ada hal yang betul-betul perhatian khusus lah untuk masalah pokok pikiran, karena semua juga di wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ini ya pasti memprioritaskan hal-hal seperti itu. Pernah nggak Pak ada pokir yang susah dijalanin gitu ya? Misalkan oleh pihak eksekutif dari ajuan dari DPRD sendiri gitu? Ada. Bahkan ini saya secara pribadi ya, saya secara pribadi di reguler ini saya mengusulkan untuk rehab sekolah, pemagaran. Kepentingannya karena kalau tidak dipagar itu sekolah yang ada di lingkungan Cibeber, banyak orang Masuk. banyak orang yang memanfaatkan ketidakamanan itu. Iya. Terus juga pavingisasi di sekolah itu. Walaupun ternyata setelah di ini ada hal-hal yang kurang, ya udah nggak masalah. Tapi yang pasti ini harus ada istilahnya pertanggungjawabannya gitu. Karena ini sebuah aspirasi yang bukan kehendak sendiri. Saya pengen ini, saya pengen itu, enggak. Gitu. Ini sebuah aspirasi dari sisi pendidikan untuk bisa dibantu gitu tuh. Itu pas di tahun ini saya mengalami itu. Senilai kurang lebih 400-an saya itu. Artinya hilang kan akhirnya pokok pikiran saya di tahun ini gitu tuh. Tapi ya kita harus legowo juga dengan alasan-alasan ini dan lain sebagainya. Yang pasti ini harus dilakukan lagi di perubahan. Paling minta seperti itu kan. Ya artinya lagi-lagi ini bukan satu hal yang harus diabaikan. Betul. Karena ini amanah lagi-lagi. Prioritas ya. Dan kami juga mengajukan bukan berarti mengasih PHP ke orang kan gitu tuh. Orang mengharap-harap akhirnya kenapa? Tapi apa ini mungkin Pak ketika pokir-pokir ya kayak tadi sekolah ternyata tidak terrealisasi, apa bisa diupayakan untuk diajukan lagi tahun berikutnya? Iya, saya di perubahan ini mengajukan lagi untuk itu. Artinya peluangnya masih ada ya? Saya memahami juga lah, tidak harus memaksa juga ya, memahami tadi tuh ada kesulitan-kesulitan itu.
Ya walaupun itu sudah merupakan hak ya. Ya betul. Kalau itu termasuknya menurut Bapak itu kendalanya kenapa sih Pak? Jadi tidak terrealisasi oleh eksekutif itu? Iya, miskomunikasi yang saya terima alasannya. Miskomunikasinya antara ya Bapeda sendiri yang kami coba masukkan usulan itu dengan yang ada di dinas pendidikannya. Padahal maksud baik kami kan ya betul-betul itu bukan kasarnya, kami menyumbang ya. Iya. Dari yang sudah misalkan ditentukan oleh pendidikan, misal ngomong sederhananya 2, kami menambah nih untuk 3 gitu tuh. Jadi bukan dana yang punya porsi pendidikan sekian persen ya. Karena kan kesehatan, pendidikan itu kan punya porsi tersendiri gitu tuh. Yang itu juga undang-undang yang berbicara gitu tuh. Tapi kalau ngelihat secara umum Pak, kendala apa aja sih ketika pokir-pokir itu ada yang tidak terrealisasi, tapi kan bukan hanya sekolah tadi itu aja. Iya, miskomunikasi salah satunya ya. Paling banyak itu antar itunya. Dan kedua gagal lelang. Dan itu juga terjadi di daerah Cibreko ya. Jalan Imam Bonjol tuh. Kan itu ada jembatan yang perlu dilebarkan. Yang mungkin tahulah beberapa kali itu gagal lelang. Yang akhirnya alhamdulillah kan bisa. Karena itu emang aspirasi gitu tuh. Ya terlepas perseteruannya juga lumayan. Ya lumayan inilah ya. Gitu rame gitu tuh, lumayan rame. Tapi tetap aja terrealisasi. Karena itu hak gitu ya. Tapi lagi-lagi kan itu hak sih gitu ya. Nah, satu hal yang bagi saya juga di dapil saya Cibeber Cilegon menginginkan adanya pelebaran jalan Imam Bonjol. Yang mungkin Kang Sobar sangat paham lah karena pemberitaan-pemberitaannya bukan 1, 2, 3 tahun ini. Kita udah berulang itu. Walaupun kendalanya begini, kendalanya seperti ini. Ya masih bersabar lah saya secara pribadi selama 10 tahun. Jadi dewan 2 periode nih gitu tuh jadi dewan ini menunggu realisasi itu. Yang sudah dilakukan dan dilaksanakannya sih emang betonisasi. Walaupun betonisasi itu masih berkurang setengah kiloan lah dari depan jalan raya Jalan Imam Bonjol sampai perbatasan Cibeber, Kampung Cibeber dengan Kampung Sambirata. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan nih, karena kami juga tidak berhenti untuk bisa mengupayakan dan mengusulkan itu, ya bisa direalisasi. Minta doanya aja. Amin, amin. Bapak, menurut Bapak evaluasi buat kedepannya gitu ya tentang pokir ini biar misalnya semua pokir ini terrealisasi gitu. Apa Pak menurut Bapak? Iya, bahasan tepat waktunya itu dalam artian ya pengerjaannya. Kami mungkin secara teknis tidak memahami hal seperti itu, tapi secara aturan itu kan sudah jelas. Kalau reguler itu harusnya di bulan apa dan di bulan apa, ya lakukan. Kalau ABT atau perubahan itu di bulan apa sampai bulan apa, ya laksanakan. Udah gitu aja gitu tuh. Uangnya ada Pak ya? Iya uangnya ada. Kan sudah dianggarkan. Masa ya sih dikasih uang anak nggak bisa belanja kelewatan ya. Terkecuali irit anak itu ya. Tapi ya rasanya ini mah bukan sebuah ilustrasian. Anaknya tidur mulu Pak. Harus dibangunin Pak. Itu tupoksi kontrolnya. Ya nggak mungkin lah tupoksi kontrol untuk sebuah kepentingan itu kita tidak lakukan. Sangat kita lakukan. Tapi ya di akhir-akhir ini ya di akhir-akhir apa istilahnya last minute mungkin ya pengerjaan itu dilakukan. Ya sampai hari ini masih bisa ditolerir sih. Sampai hari ini masih bisa ditolerir dalam hal pelaksanaan walaupun di akhir-akhirnya. Tapi kan bahasa ya lagi-lagi tadi kan ada ketentuannya gitu. Bulan apa kita harus melakukan apa, bulan dari apa ke harus sudah selesai di bulan apa. Itu kan tahapan-tahapannya kan udah jelas sebetulnya. Kalau reguler itu akhirnya di bulan apa, kalau perubahan dari bulan apa ke bulan apa kan itu. Ya tidak harus mengajari sih sebetulnya kita, karena tadi itu mereka lebih paham. Benar. Karena ya pekerjaan mereka
rutinitas tahunan. Iya, iya. Iya, betul. Iya. Iya, mereka lebih Tidak paham. tidak harus bagaimana gitu tuh. Lebih paham skala prioritasnya, lebih paham teknisnya. Iya, gitu. pengalaman gagal lelang itu supaya tidak gagal seperti Apa? apa. Iya, Iya, iya. Apa ini nanti berhubungan dengan SDM-nya? Lah itu mau urusan eksekutif pimpinan ya. Pimpinannya untuk bisa megawe mau wis kan gitu kan gitu. Iya, tapi sing nyentil mah tetep Tidak. dewan, Pak. Lah iya, tetap itu tetap ya. Iya, 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 menarik Baik ya. Pak, menarik sekali ya ini kita pembahasan tentang pokir gitu, apalagi yang pokir-pokir kita tahu gitu yang diajukan dewan-dewan di Cilegon ini ya Iya. khususnya gitu. Nah, boleh tidak Pak kasih closing statement dari Bapak mengenai pokir ini untuk eksekutif atau masyarakat atau di dewan sendiri gitu? Ya, untuk masyarakat jangan bosan mengajukan sebuah keinginan. Karena keinginan itu merupakan sebuah harapan yang mana saya yakin keinginan itu akan ketemu dengan harapannya. Kalau untuk teman-teman di eksekutif, ya lakukanlah sebuah tahapan-tahapan itu sesuai dengan waktunya. Karena ya kita memahami apapun itu pekerjaan yang berhubungan dengan teknis, ya mereka harusnya lebih paham. Betul. Karena apa? Karena itu rutinitas mereka. Pekerjaan mereka dari tahun ke tahun, pekerjaannya nggak berubah itu dan itu. Paling geser-geseran dikit untuk inovasi doang. Iya. Geser-geseran dikit untuk satu hal, pengen lebih cepat bagaimana caranya. Kalau pengen lebih lambat bagaimana caranya, yaitu ada di mereka kan urusannya gitu tuh ya. Itu jangan bikin hal mudah dipersulit. Gitu. Betul. Iya kan? Setuju. Artinya ya kalau itu sebuah hal yang mudah, kenapa harus dipersulit kan gitu tuh. Lakukanlah ya sesuai dengan Terbaik gitu ya. ya terbaik menurut kita, ya terbaik juga menurut masyarakat dan terbaik untuk semuanya gitu. Harus profesional. Profesionalitas tunjukkan gitu. Luar biasa. Ini tapi Pak Haji ini periode berikutnya mah udah ini Iya. lagi ya. Ya harus kita syukuri juga ya, harus kita syukuri juga. Tapi kan maksud saya jangan berhenti Dikasih berkiprah, kesempatan. Pak. Ya, Iya. tetap masyarakat Tetap ya, dan bahkan akan lebih enak kita di luar untuk bisa terus mendorong kebutuhan masyarakat itu. Enaknya dalam artian ya tidak punya beban ya. iya. Nggak ada yang nitip lagi, Pak. Gitu. Artinya ya saya yang menitip akhirnya. Iya, saya menitip. Tapi kan dengan tahu Iya, celah. tahu ya. celah, tahu jalur, Tahu jalur, tahu cara, aturan, ya. itu kan lebih Aturan mudah. ya. Insya Allah akan lebih ini. Iya, ya. Oke, terima kasih Iya. Pak Babay. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Ya, terima kasih juga ini udah diundang ya sama Banten Pos. Ya. Dan mudah-mudahan Banten Pos selalu jaya. Amin. Amin. Oke, Ces Banpos, itu tadi perbincangan kita dengan Haji Babay Suhaimi. Semoga bermanfaat. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.